Selamat pagi, Pak. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hari ini Bu, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 kebetulan mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran Bu. Nah, tugas ini kami akan mengkonfirmasi ataupun mengadakan diskusi wawancara dengan Ibu sebagai kepala sekolah terkait beberapa hal yang akan kami tanyakan. Ya, baik. Hal pertama yang ingin kami tanyakan adalah Bu, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada bagaimana saya selaku pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya sedikit menguraikan dulu tentang dilema etika dan bujukan moral. Iya, baik. Baik, dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Ya. Untuk bujukan moral itu juga merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Baik. Baik, bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, awalnya saya harus melihat dulu persoalan kasusnya seperti apa. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka pastinya itu harus benar atau salah. Tetapi jika kasusnya harus dihadapkan pada pertimbangan secara moral, di mana kedua pilihan itu benar tetapi bertentangan, maka ditekankan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kalau untuk pertanyaan ini, sebelum saya mengambil keputusan atau sebelum keputusan itu diambil, maka terlebih dahulu itu kita kumpulkan informasinya, kemudian kita melihat fakta yang ada, dan kita lihat siapa yang terlibat di dalam kasus ini. Kemudian dari situ kita harus menganalisis benar atau salahnya. Kemudian setelah kita menganalisis kebenaran atau salahnya, maka kita membuat alternatif solusi dan merefleksikannya. Nah, itu saya kelompokkan masuk dalam penelusuran masalah. Berikutnya, setelah penelusuran masalah, kita mengidentifikasi masalahnya dan kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan. Nah, di dalam mengambil keputusan, kita mengutamakan atau memprioritaskan keputusan itu harus berpihak kepada murid, tetapi kita tetap memegang teguh pada nilai-nilai kebijaksanaan. Luar biasa Bu. Jadi hal pertama yang dilakukan itu biasanya itu harus kita kumpulkan fakta dulu, kita menelusuri, identifikasi sampai nanti pengambilan keputusan di akhir. Baik. Sepertinya ini tadi penjelasannya sudah, kita masuk poin berikut. Kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Baik, menyangkut pertanyaan ini, langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan, itu yang pertama saya menentukan penyebab permasalahannya seperti apa. Kemudian kita mengidentifikasi masalahnya, di mana di dalam identifikasi masalah ini kita melihat tujuan apa yang ingin dicapai dan apa yang akan kita buat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian dari identifikasi masalah kita melakukan diskusi, kemudian dari hasil diskusi itu kita bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik. Baik. Itu yang saya lakukan.
Iya, terima kasih Bu. Jadi saya boleh ulang beberapa langkah yang diambil atau prosedur. Yang pertama, kita menentukan dulu identifikasi masalah tersebut. Untuk apa? Untuk kita melihat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kita diskusikan sebelum ambil keputusan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif untuk mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang sudah disebutkan? Baik Pak, untuk hal-hal yang menurut saya paling efektif untuk diambil dalam sebuah keputusan, yang pertama bahwa kita perlu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian yang kedua, kita menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini. Dan berikutnya yang menurut saya efektif itu adalah kita kumpulkan fakta yang relevan dengan situasi ini dan perlu dibuat pengujian benar atau salahnya sebelum kita mengambil keputusan. Baik Ibu, jadi yang paling efektif itu tetap kita mengikuti prosedur atau langkah-langkahnya yang kami catat. Perlu kita lihat nilai-nilai kebenaran yang bertentangan, bersinggungannya seperti apa, kemudian siapa yang terlibat, dan yang paling penting adalah kita kumpulkan fakta yang relevan sehingga kita bisa melakukan pengujian benar atau salah terhadap kasus itu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik Pak. Tantangan yang saya hadapi di dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu menurut saya ada dua tantangan terbesar. Yang pertama bahwa tantangan terbesar yang pertama itu saya harus berusaha untuk mencari keputusan itu yang terbaik. Itu satu tantangan terbesar saya. Kemudian yang kedua, kadang keputusan yang kita ambil itu melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari saya selaku pengambil keputusan. Jadi kadang-kadang tidak ada keadilan. Jadi itu yang menjadi dua tantangan terberat saya. Baik Bu, ya berarti ada dua tantangan terberat atau terbesar yang selama ini ditemui oleh Ibu. Yang pertama itu Ibu selalu berusaha untuk mencari keputusan yang paling terbaik. Yang kedua, terkadang keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan, sehingga untuk mengatasi hal ini, untuk kedua belah pihak merasa untuk tidak dirugikan, kita ini menjadi tantangan terbesar nih, bagaimana caranya mengambil keputusan yang berdasarkan pada prinsip pengambilan keputusan yang paling benar. Baik Bu, berikutnya apa yang dilihat ataupun selama ini Ibu menggunakan seperti ini? Apakah ada jadwal tertentu ataukah jadwalnya ini sudah di-schedule-kan secara rapi, ataupun mungkin ketika melakukan pengambilan keputusan langsung menyelesaikan kasus seperti dilema itu pada tempatnya ketika kasus itu terjadi, atau mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan, misalnya kita menentukan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan atau dibicarakan dulu bersama-sama seperti apa Bu? Menyangkut jadwal atau prosedur, saya melihat selama ini saya melihat dari tingkat kompleksitas kasusnya. Kalau misalkan masalahnya itu biasa atau ringan, maka langsung diputuskan saat itu juga. Tetapi jika masalahnya itu berat, maka harus dilakukan proses atau dibuat jadwalnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu saja dari saya. Oh, baik Bu, jadi untuk mengenai jadwal itu apa istilahnya tergantung situasi kondisi ya Bu. Kalau memang masalahnya atau dilema etikanya itu kita melihatnya ringan, kita langsung mengambil keputusannya saat itu juga. Tetapi kalau masalahnya itu membutuhkan pertimbangan, kebijakan-kebijakan tertentu itu harus dijadwalkan atau diselesaikan sesuai prosedur. Baik Bu, kita menuju ke pertanyaan berikut. Selama ini Bu, mungkin ada orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Di sini ada tokoh atau orang-orang yang menjadi panutan, idola. Sebelum kita menentukan keputusan, kita biasanya itu berpedoman atau berpikir untuk kita menjadikan orang-orang ini sebagai idola panutan penyelesaian sebuah kasus dilema etika. Oke, baik. Menyangkut pada pertanyaan ini, ada banyak mereka yang kita libatkan di dalam pengambilan keputusan, terutama untuk Bapak Ibu guru, para wakil kepala sekolah,
ketua program keahlian, dan beberapa senior yang menurut saya itu mampu memberikan pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, stakeholder kita, kemudian orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan yang terkait untuk kita selesaikan. Baik Bu, berarti untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan biasanya Ibu tidak sendiri, misalnya pada kasus-kasus tertentu. Kalau saya tangkap tadi yang kita libatkan itu Bapak Ibu dan guru, kemudian juga Bapak Ibu kepala program keahlian, juga kita libatkan juga stakeholder, orang-orang yang kita anggap yang penting untuk kita bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti yang tadi Ibu sebutkan. Baik Ibu, kita menuju ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, dari kita menganalisa tadi di depan ada kasus dilema etik ataupun rujukan moral, pembelajaran apa yang didapatkan Ibu terkait pengalaman-pengalaman ketika mengambil keputusan, apakah itu terkaitnya dilema etik atau rujukan moral seperti Ibu sudah paparkan di depan? Baik Pak, ada pelajaran yang berharga, yang bermakna, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa dengan adanya penyelesaian kasus berdasarkan pada etika, ada banyak pelajaran berharga yang bisa saya dapatkan dengan mengambil keputusan dalam kasus yang dikategorikan dalam kasus dilema etika. Pelajaran berharga yang bisa saya ambil, yang pertama, saya menjadi lebih bijaksana di dalam menganalisis sebuah permasalahan yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusinya. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilaksanakan sesuai dengan nilai kebajikan dan harus berpihak kepada kepentingan murid. Kemudian yang ketiga yang bisa saya sampaikan, setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Itu adalah pelajaran berharga yang boleh saya sampaikan untuk Anda. Luar biasa Ibu Kepala, saya boleh mengulang sebelum kita tutup pelajaran yang didapat selama ini ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Yang pertama, sehingga Ibu lebih mengambil keputusan sebijaksana mungkin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian kita tangkap juga keputusan yang diambil selalu memegang teguh pada prinsip pengambilan keputusan yang benar, yaitu harus berpihak pada murid, dan yang terakhir keputusan itu dibuat sesuai dengan yang diharapkan untuk meminimalisir risiko atau kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Terima kasih Bu atas waktunya, telah memberikan jawaban atas wawancara kami ini. Semoga Ibu menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan menghadapi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Kepala. Selamat pagi. Ya, Bu, perkenalkan saya Agustinus Brianahak, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Koba 5. Terima kasih atas waktunya Bu. Hari ini kami akan mengadakan wawancara singkat dengan Ibu Kepala untuk penyelesaian tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, dalam nanti wawancara ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon kerjasamanya untuk Ibu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Baik. Ya Bu, kita langsung ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini mungkin terjadi di sekolah ini? Baik, jadi kita melihat dulu kasusnya. Misalnya satu kasus sama-sama mempunyai nilai kebajikan benar tetapi bertentangan, tetapi kasus itu mengandung nilai benar atau salah. Nah, ini yang dinamakan rujukan moral. Yeah. Kemudian langkah yang berikut, kita mengidentifikasi fakta yang berkaitan dengan dilema etika ini. Kemudian yang ketiga, menguji kebenaran kasusnya.
Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan yang bijaksana. Baik, berarti yang selama ini dijalankan itu kita pertama lihat dulu jenis kasusnya. Jenis kasusnya, Ya, apakah ini kasusnya ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ya. Kemudian hal selanjutnya yang Ibu identifikasi adalah kita lihat dulu kebenaran atau fakta kasus ini seperti apa. Kemudian baru kita lanjutkan dengan uji kebenarannya. Setelah itu terakhir baru mengambil keputusan. yang Baik, bijaksana. ya, luar biasa. Ibu selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi mungkin sudah disebutkan di atas, di mana kasus itu mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, yang selama ini saya lakukan cara pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika itu tergantung pada kerumitan kasusnya. Misalnya jika kasusnya ringan, maka itu langsung diselesaikan atau ditangani oleh kepala sekolah. Sedangkan jika kasusnya rumit, maka penyelesaiannya melibatkan banyak pihak. Misalnya Bapak Ibu Wakasek, kemudian Bapak Ibu guru dan pegawai, ada guru BK, lalu komite, dan juga kadang melibatkan orang tua siswa. Luar biasa. Berarti yang kami tangkap, kami bisa ulang terkait pengambilan keputusan selama ini untuk penyelesaian kasus ya Bu ya. Ya. Itu tergantung tingkat kerumitan masalahnya. Misalnya kalau memang kasusnya ringan atau cukup mudah diselesaikan, terkadang Ibu sebagai pimpinan langsung menyelesaikan. Tetapi kalau memang kasus itu tingkat kesulitannya itu rumit, itu penyelesaiannya itu harus melalui prosedur seperti kita libatkan berbagai pihak, para wakasek, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian ada guru BK-nya, bahkan stakeholder seperti komite juga kita libatkan, dan terkadang kalau memang kasusnya itu mungkin orang tua kita libatkan juga. Baik, Ibu, langkah-langkah seperti apa ataupun prosedur yang selama ini dilakukan untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etik seperti yang tadi disebutkan? Jadi prosedur yang saya lakukan selama ini adalah musyawarah dulu bersama Bapak Ibu Wakasek, kemudian dilanjutkan ke rapat dengan Dewan Guru dan pegawai. Baik Bu, jadi prosedurnya itu pertama kita musyawarah dulu, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan rapat Dewan Guru untuk dengan pegawai untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Bu? Yang saya lakukan selama ini adalah mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru dan pegawai untuk bisa mencapai kata sepakat. Berarti menurut Ibu yang paling efektif ya selama ini dilakukan adalah mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru pegawai untuk mencapai kata sepakat. Ya, luar biasa Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin bagi Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Jadi tantangan terbesar yang saya hadapi adalah ketika mengambil keputusan yang tidak berpihak dan berusaha untuk mengurangi risiko yang akan terjadi terkait pengambilan keputusan tersebut. Oh ya Bu, berarti kami boleh ulang, bagi Ibu tantangan yang selama ini dihadapi adalah bagaimana mengambil sebuah keputusan agar tidak berpihak pada siapa pihak itu yang kita menyelesaikan masalahnya, dan berusaha untuk meminimalisir atau mengurangi risiko kemungkinan yang akan terjadi. Ibu, kalau kami boleh tahu, apakah selama ini ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan kasus-kasus seperti itu di tempat, atau mungkin Ibu memiliki jadwal atau schedule tertentu dalam penyelesaiannya, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan Ibu selama ini? Jadi yang selama ini saya lakukan di sekolah adalah melihat dulu atau tergantung tingkatan kasusnya. Jika kasusnya ringan berarti langsung diselesaikan, tapi jika kasusnya rumit maka
akan dibuatkan jadwal rapat untuk bisa mengambil satu keputusan lewat rapat. Oh ya Bu, berarti selama ini untuk penyelesaian kasusnya memang tidak ada jadwal yang rutin. Ya. Tergantung dari kompleksitas masalahnya. Kalau kasusnya ringan langsung diselesaikan. Tetapi kalau kasusnya rumit yang harus butuh kerjasama pihak yang lain, maka dibuatkan jadwal rapat untuk pengambilan keputusan. Ya, benar. Ibu, selanjutnya ada tidak seseorang atau faktor untuk mempermudah, misalnya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini mungkin tokoh, idola, atau mungkin orang yang kita anggap sebagai penasihat senior untuk kita berpedoman untuk pengambilan keputusan. Jadi yang selama ini saya buat di sekolah adalah biasanya saya menyampaikan atau sering berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau Porwas di kabupaten sini. Kemudian yang berikut ada juga komite sekolah. Jadi dua orang ini yang menjadi panutan atau menjadi pedoman bagi saya untuk saya bisa menyampaikan atau saya bisa konsultasi dengan mereka. Luar biasa. Jadi kurang lebih ada dua ya yang menjadi mitra lah, istilahnya kita menjadi panutan idola yang sering kita konsultasikan. Satu, koordinator pengawas kabupaten, yang kedua mungkin mitra kita selama ini adalah komite. Iya. Terima kasih Bu, ini kita sudah sampai di pertanyaan terakhir Bu. Ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, jadi satu pembelajaran yang dapat saya ambil dari keputusan dilema etika ini adalah mungkin saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian kasus-kasus berikutnya. Luar biasa Bu ya. Jadi dari penyelesaian kasus-kasus sebelumnya, penyelesaian kasus dilema etika ini membuat Ibu agar menjadi lebih bijaksana dalam penyelesaian kasus-kasus serupa di hari-hari yang akan datang atau selanjutnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sudah bekerja sama untuk kita bisa wawancara terkait kasus dilema etika ini. Harapan kami, doa kami seperti tadi Ibu sampaikan di akhir, semoga Ibu lebih bijaksana ke depan dalam memimpin tugas khususnya di sekolah ini dan menjadi lebih bijaksana dalam penyelesaian kasusnya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selamat pagi.